Jadi jangankan manusia, Mike pun insya Allah ada mautnya juga, ada ajalnya juga. Tapi kalau baterai habis ditambah apa namanya, mic-nya habis ditambah baterai, dia bisa bersambung nyawanya. Tapi kalau kita sekali saja, tidak bisa lagi. Kalau udah ditarik nggak bisa kembali. Jadi alhamdulillah bisa dilanjutkan. Alhamdulillah. Jadi kembali kita kepada kisah sosok pemuda yang sangat hebat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal. Beliau juga digelar oleh Rasul sebagai Saifullah, pedang Allah Ta'ala. Kalau pamannya Nabi Hamzah itu dikenal dengan Asadullah, singa Allah. Jadi ada dua, yang pertama Asad, singa, yang kedua Saif, pedang. Dah. Tentang kisah Sayyidina Ali sebelum dia hijrah dan masuk dalam perang. Sayyidina Ali pernah ditawari dan ditugaskan oleh Rasulullah dengan tugas bahasa kita ini apa namanya, pasukan berani mati. Artinya pasukan, kalau dia ditugaskan di situ berarti resikonya mati. Resikonya mati, meninggal dunia. Tapi pada waktu Rasulullah mewajibkan tugas tersebut kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak gentar, bahkan beliau menerima tugas tersebut dengan penuh hati yang gembira. Pada waktu Rasulullah di siang harinya, di malam beliau akan hijrah. Siang harinya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Nawas, enggak ada Abu Nawas, ya ada Abu Sofyan. Ya, semuanya berkumpul di tempat mereka biasa untuk rapat, pembesar-pembesar tokoh-tokoh kafir Quraisy. Agendanya satu. Apa agendanya? Bagaimana kita menghentikan Muhammad. Maka di hari itu sudah diundang semua tokoh-tokoh dari seluruh kabilah-kabilah, suku-suku, dengan tujuan agar mereka memutuskan apa yang harus kita ambil tindakan agar Muhammad ini berhenti berdakwah. Karena sudah cukup meresahkan Muhammad ini. Muhammad ini sudah mengadu domba sesama masyarakat suku Quraisy dan suku-suku yang ada di sekitar kota Mekah. Maka sudah mereka undang semuanya suku-suku tersebut. Kepala sukunya yang datang. Ada di saat hari pertemuan penting tersebut sosok yang tidak diundang, tapi dia berpakaian seperti seorang tokoh besar dan tidak ditanya karena mereka melihat dari sisi pakaian. Dilihat pakaian ini orang tua, jenggotnya putih, pakaiannya pakaian kebesaran, tokoh-tokoh besar nih. Jadi semua yang masuk di tempat rapat itu mereka mengeluarkan surat undangan untuk bukti mereka sudah diundang dan mereka boleh masuk ke dalam tempat rapat itu. Karena ini rapat intern yang sangat vital. Maka setiap undangan masuk dilihat mana bukti undangan, kasih lihat ketua suku ini, ketua suku fulan, semua masuk dikasih lihat. Giliran yang satu ini tidak ada yang tanya karena mereka melihat dari sisi sosok pakaiannya, kemudian sosok penampilannya, ini nampaknya tokoh besar dan diizinkan tanpa melihat, yaitu surat undangan. Masuk mereka. Maka sudah duduklah rapat situ Abu Lahab, Abu Jahal, Abu ini atau segala macam. Mereka diskusi. Maka satu tokoh berkata, hari ini kita duduk bersama dengan maksud tujuan yang sama. Pertama, kita ingin minta pendapat dari kepala-kepala suku. Bagaimana pendapat kepala-kepala suku untuk menghentikan Muhammad? Maka kata satu kepala suku berdiri. Saya berpendapat satu. Kita tangkap Muhammad hidup-hidup, kita kurung dia hidup-hidup. Kita tidak beri makan biar dia mati di dalam tempat kita kurung tersebut. Semacam penjara lah. Maka kata yang tidak diundang tadi itu, dia berdiri, dia berkata, menurut saya, kalau Muhammad kalian tangkap hidup-hidup, kalian kurung dia hidup-hidup, kemungkinan besar pengikut-pengikutnya kalau tahu mereka akan bebaskan. Dan sia-sia kita. Kata yang lain, menurut saya, kata kepala suku yang lain, kita bunuh Muhammad langsung. Kita langsung dapat, begitu kita dapat, kita tangkap, langsung kita bunuh dia. Kata kepala suku ini, bukan begitu cara yang baik. Kalau kita langsung bunuh, maka pengikut-pengikutnya yang lain tahu kita yang membunuh, mereka akan dendam dan mereka akan membalas dendam mereka. Jadi akhirnya karena semua ditolak argumen-argumen alasan-alasan tersebut, si tuan yang satu ini
yang tidak ada undangan ini, dia mengeluarkan pendapat juga dan akhirnya pendapatnya yang diterima. Apa pendapatnya? Menurut pendapat saya yang terbaik, bahwa setiap suku mengirim pemuda. Nah, itu pemuda, bukan orang tua. Setiap suku yang ada di kampung Mekah ini mengirimkan satu anak muda usia 16, 17 atau 15 lah, tapi semuanya pandai main pedang, jago berkelahi, jago main pedang. Mereka ditugaskan mulai malam ini juga untuk mengintip dan melingkari rumahnya Muhammad. Tujuannya satu, begitu Muhammad keluar, baik dari pintu depan maupun pintu belakang ataupun dari jendela, tebas langsung lehernya. Maka dengan demikian, Muhammad dan pengikutnya serta sukunya Muhammad atau orang tua Muhammad, kerabat-kerabatnya tidak akan bisa menuntut balas. Kenapa? Karena darah Muhammad itu ada pada semua anak muda di setiap suku. Maka kalau Muhammad ingin minta balas, dia harus minta balas kepada semua suku yang ada di Mekah tersebut. Nah, akhirnya pendapat ini kemudian disetujui oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi perlu kita ketahui siapakah sebenarnya tokoh yang disetujui tersebut, padahal dia masuk ke dalam lingkaran rapat yang besar tersebut tanpa ada undangan. Ternyata dia adalah iblis. Jadi iblis ikut rapat dengan dedengkotnya musuh Nabi Muhammad. Kenapa iblis turun tangan? Kenapa iblis campur tangan? Kenapa iblis harus menyamar seperti sosok orang tua yang sangat dihormati sebagai kepala suku? Karena ini merupakan momentum yang paling besar untuk bisa menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena iblis tahu, kalau tidak saat itu juga dihentikan Muhammad, maka ajaran Muhammad ini akan tersebar keluar dari Mekah. Dan terbuktikan ketakutan, kekhawatiran iblis. Iblis ini kan nenek moyangnya setan. Ya, yang pertama sekali memusuhi Nabi Adam adalah iblis. Namanya Azazil dulu. Azazil. Tapi sesudah diusir, dilaknat oleh Allah Ta'ala, diusir dari surga, dia berubah, disebut dia iblis yang melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang diskenariokan oleh orang-orang kafir tersebut dan disetujui oleh iblis. Bahkan iblis memberikan masukan dan masukan iblis itu pun yang disetujui. Maka Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, malam ini juga engkau hijrah. Padahal planningnya entah besok pagi, tapi malam itu kejadiannya, Nabi harus hijrah. Maka ketika sudah datang wahyu, Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad angkat kaki keluar dari rumah malam ini juga, jangan tunggu pagi. Maka Rasulullah mendatangi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul datang kepada Abu Bakar. Umur Nabi pada waktu hijrah, bapak-bapak ibu perlu ketahui, berapa kira-kira umur Nabi? Nabi itu diangkat jadi Nabi 40 tahun. 13 tahun Nabi itu berdakwah, menerima semua hujatan, cacian, makian dan segala macam ancaman tanpa perlawanan, tanpa melawan sedikit pun. 13 tahun Nabi di kota Mekah tanpa melawan. Bahkan Umar bin Khattab itu sosok pemuda yang paling ditakuti di kampung tersebut, di kota tersebut. Jagoan-jagoan anak muda semuanya takut dengan Umar. Tapi Umar pingsan sekali, pernah dipukul, pingsan. Karena dia melawan di depan orang-orang kafir, dia berkata, siapa yang berani melawan Muhammad berhadapan dengan aku? Wah, maka mulailah mereka mengeroyok Umar bin Khattab. Dipukul, ditinju, ditangkis Umar, dibalas Umar, tapi sedikit, 1 lawan 10, 1 lawan 20. Hanya pingsan Umar bin Khattab. Jadi Umar pun tidak bisa, tak berdaya karena kekuatan masih sedikit. Pada waktu Rasulullah masuk umur 13 tahun berdakwah di kota Mekah, baru ada perintah hijrah. Jadi kalau kita hitung dari umur 40 tahun sampai 13 tahun tambah berarti menjadi 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun baru hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, umur 53 tahun itu waktu istirahat. Betul tidak? Bapak-bapak yang umur 50-an ke atas, kira-kira kalau 53 tahun disuruh keluar dari kampung untuk berdakwah kampung lain, kira-kira mau tidak? Berat. Umur 53 tahun tenaga kita udah kurang. Udah waktu kita memanen, memetik hasil perjuangan, hasil pekerjaan kita selama ini.
Karena kita udah kerja dari umur 25 sejak kita menikah, punya anak, membesarkan anak, kita banting tulang mencari nafkah. Kita pingin di umur 50 tahun itu santai di rumah, bermain dengan anak-anak dan cucu kita. Tapi umur 53 tahun Nabi justru harus memulai dakwahnya dengan peperangan. 53 tahun Nabi kemudian hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Umur 53 tahun itu bukan usia anak muda. Kira-kira pemuda-pemuda ada kumpul-kumpul sama orang 53 tahun? Ada nggak kalau sedang nongkrong-nongkrong di pondok, ya, sedang nongkrong-nongkrong di posko atau di warung, ada nggak kita ngobrol santai dengan orang usia 53 tahun? Ada nggak yang muda-muda sini? Enggak kayaknya. Kenapa? Karena yang 53 tahun itu udah istirahat di rumah dia. Dia udah lebih waktu habisnya itu lebih banyak di rumah dengan anak dan istri dan cucu-cucunya. Semestinya usia Nabi 53 tahun itu udah menikmati hasil dakwahnya, tapi 13 tahun Nabi tidak diterima di kota Mekah. Sedikit di antara para sahabat, sedikit di antara masyarakat kaum Mekah yang mau menerima dakwah Nabi. Akan cacian, hinaan, makian, ancaman, diusir, mau dibunuh Nabi dan pengikut-pengikutnya itu. 13 tahun Nabi itu, Nabi sabar menerima semuanya. Dan pada waktu 13 tahun selanjutnya Nabi hijrah ke kota Makkah. Di malam itu ketika Allah Ta'ala menyampaikan engkau harus hijrah, Nabi pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu dengan Nabi usianya Nabi lebih tua. Lebih tua setahun Nabi daripada Abu Bakar. Ada mengatakan 2 tahun lebih tua usia Nabi daripada Abu Bakar. Yang jadi mertua, ayah tuan daripada Nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah karena putri Abu Bakar Siti Aisyah dinikahi oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka sahabat kental, sohib kental, kawan akrab. Maka Nabi datang kepada Nabi datang kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, malam ini kita berangkat. Kata Abu Bakar, jadian Nabi malam ini kita berangkat. Betul, Allah Ta'ala udah perintahkan kita malam ini harus hijrah. Maka kata Abu Bakar, ya Nabi, saya sejak 2 tahun yang lalu sudah menyiapkan 2 ekor onta. Karena saya sudah feeling, kalau bukan saya mungkin Umar yang akan diajak untuk hijrah. Tapi Alhamdulillah saya bersyukur malam ini engkau ajak hijrah adalah aku. Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyiapkan 2 onta itu memang sudah disiapkan sejak dari awal. Sudah 2 tahun yang lalu disiapkan. Kalau terjadi hijrah, dia sudah siapkan kendaraan untuk Nabi. Bagaimana sahabat Abu Bakar persiapannya? Akhirnya Abu Bakar berangkat. Kemudian Abu Bakar meminta kepada satu orang Yahudi yang tidak peduli dengan agamanya untuk menjadi penuntun, menjalani jalan-jalan tikus untuk sampai ke Madinah tanpa mengikuti jalan yang biasa dilewati oleh para kafilah-kafilah dagang. Maka dia mengikuti jalan-jalan tikus. Sebelum berangkat Abu Bakar dengan Rasulullah, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, maukah aku tugaskan satu pekerjaan yang berat malam ini untukmu? Siap ya Rasulullah, kata Ali. Ya, kata Ali, siap. Ini sama kayak Icat Eliezer ya, ketika menerima komando daripada Sambo. Ya. Nah, tapi Icat ini karena dia takut kepada Sambo. Kalau Ali bukan karena takut, tapi karena cinta. Beda kan? Jadi kalau bawahan dia melaksanakan perintah atasan, kalau saya tidak laksanakan tembak, saya akan ditembak, kata Yosua. Tapi kalau Ali, kalau saya tidak laksanakan, maka saya tidak terbukti cinta saya kepada Rasulullah. Beda di situ. Beda antara Ali ini beda dengan Icat Eliezer. Jauh beda. Walaupun sama-sama muda kan? Jadi ketika Rasulullah mengatakan, Ali engkau siap ya Rasulullah. Tahukah engkau resikonya? Tahu ya Rasulullah. Apa resikonya kira-kira? Mati. Nah, ada anak-anak muda itu harus siap mati. Anak-anak muda siap mati tidak? Mati siap enggak anak-anak muda yang di luar? Nah, mati siap enggak untuk agama? Bangun subuh kapan? Jam berapa bangun subuh? Nah, itu buktinya tuh. Siap tuh jangan di mulut, siap itu buktikan. Jangan pakai planning, jangan pakai rencana. Ya, kalau siap diajak main bola nanti sore siap enggak? Siap, asal jangan hujan. Tapi kalau subuh diajak main bola, subuh diajak sholat berjamaah, sholat subuh nanti musolanya kita penuhin saf pertama, saf kedua. Siap tidak? Siap. Jangankan nyawa, jangankan istirahat, nyawa pun saya siapkan ya Rasulullah.
Jangankan waktu tidur, nyawa pun siap saya ya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Rasulullah berangkatlah dengan sebelum berangkat Rasulullah udah menyiapkan tempat tidurnya itu. Kata Rasulullah, Ali kamu tidur berbaring di atas tempat biasa aku tidur. Kemudian Rasulullah menyelimuti Ali dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Ya, jubah yang biasa dipakai sorban itu diselimuti di atas Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang biasa dibaca oleh orang-orang yang baca ayat perabun. Apa ayat perabun yang biasa dibaca itu? Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Maka ayat itu diperintahkan pada Rasulullah. Rasulullah baca. Maka semua pemuda-pemuda yang sudah mulai sejak masuk maghrib, mereka sudah mengelilingi rumah Rasulullah, mengintip dari tiap-tiap sudut, ada lubang celah-celah untuk mengintip. Mereka semuanya tertidur dengan berkat mukjizat karamah Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menaburkan pasir di atas kepala mereka, mereka tidak sadar. Rasulullah udah keluar, mereka tidak tahu Rasulullah udah keluar dari rumahnya, dijemput oleh Abu Bakar, dan mereka berjalan terus menuju sampai ke atas bukit Jabal Thur. Jabal Thur itu lebih jauh, kurang lebih ada sekitar berapa kilo ya? 6 kilo, kalau nggak salah 6 kilo. Jabal Thur itu jaraknya 6 kilo. Kemudian dari bawah naik ke atas itu 1,5 jam. Kalau saya tua, 40 tahun lebih ya. Kalau Rasulullah 51 tahun, tapi Rasulullah fisiknya lebih kuat dari kita. Naik dari bawah ke atas itu kurang lebih 1 jam. Dari Rasulullah punya rumah di kota Mekah, pergi ke Jabal Thur itu 6 kilo naik onta. Tengah malam itu Rasulullah udah mulai jalan naik onta. Jadi tinggal sendirian Sayyidina Ali dalam rumah. Begitu menjelang fajar, baru Allah Ta'ala cabut, yaitu kantuk, rasa mengantuk yang ada pada pemuda-pemuda kafir Quraisy yang sudah siap menghunus pedang tersebut. Dan mereka baru sadar. Mereka meyakini di dalam masih ada Rasulullah. Mereka intip, iya masih ada di dalam. Akhirnya karena sudah mulai mau terbit fajar, mereka udah mulai tidak sabar. Mereka masuklah ke dalam dan mereka ingin langsung menghunus. Mereka buka, ternyata di dalamnya bukan Rasulullah, tetapi di dalamnya adalah Sayyidina Ali. Tapi atas izin Allah Ta'ala, entah bagaimana mereka tidak berambisi membunuh Sayyidina Ali. Semestinya kan kalau kita dapat, kita penggal Ali kan. Kalau kita, tetapi Allah Ta'ala menghendaki Ali tidak dipenggal pada saat itu juga. Allah Ta'ala punya keinginan Ali tetap menjadi pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap pertempuran ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Maka Rasulullah berangkat, Ali ada di dalam, dan mereka merasa terkecoh, mereka tertipu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya agenda untuk menghancurkan, untuk membunuh Nabi, tapi Allah Ta'ala sebaik-baik yang punya makar. Allah sebaik-baik yang punya planning. Allah sebaik-baik yang punya perencanaan. Maka yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak Abu Lahab dan Iblis laknatullah alaihim. Jadi alhasil Ali yang semestinya meninggal di saat itu juga, tapi Allah Ta'ala lindungi, dan Ali resikonya selamat, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak menganiaya Ali, mereka tinggalkan Ali begitu saja. Ketika mereka mengetahui yang di situ, yang tidur bukan Rasulullah, tapi ternyata Ali. Mereka tidak mengganggu Ali. Ini berarti keberkahan dari Rasulullah, karena Ali pun sudah siap untuk melepaskan nyawanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Sayyidina Ali. Jadi anak-anak muda, kalau ingin kita berjuang untuk agama, kalau kita betul-betul ingin membela agama, kalau kita ingin membesarkan agama Islam, maka kita siap mati. Dan kalau kita udah siap mati, resikonya berarti Allah Ta'ala pasti akan menolong kita. InsyaAllah, amin ya Rabbal. Maka Rasulullah hijrah sampai di kota Madinah, disusul oleh Sayyidina Ali. Rasul singgah di Kuba. Di Kuba Rasulullah sampai beberapa minggu, baru Rasulullah sampai ke kota Madinah. Jarak antara Kuba ke kota Madinah itu kurang lebih sekitar 2 jam. Enggak sampai 2 jam, cuma 20 menit kalau enggak sampai 20 menit. Dari Kuba ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 20 menit, Bapak-bapak. Itu kalau naik bus. Tapi kalau naik onta kurang lebih setengah jam. Ya, Nabi kan enggak pakai bus, Nabi kan pakai onta kan? Jadi onta kan lebih lambat, 20 menit kalau kita naik bus. Berarti ontanya 30 menit berarti. Kita tambahinlah sedikit. Jadi ternyata Nabi sampai di Kuba, Nabi tidak langsung masuk ke kota Madinah. Nabi tunggu di situ selama beberapa hari untuk merenggangkan, mengistirahatkan badannya dengan Abu Bakar. Tiba-tiba datanglah di belakangnya Sayyidina Jadi Ali menyusul. Kemudian mereka sama-sama masuk ke kota Madinah. Al-Kisah berlanjut. Tahun pertama Rasulullah baru sampai di kota Mekah, diperangi. Datang orang kabilah-kabilah dari Arab, mereka menyerang Nabi di kota Madinah.
Tahun kedua terjadi perang lagi. Tahun ketiga terjadi perang lagi. Tahun keempat, bahkan dalam setahun kadang-kadang terjadi 1, 2, 3 kali peperangan. Jadi tidak berhenti selama 10 tahun Nabi di kota Madinah itu, Nabi selalu dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir. Sehingga dicatat dalam sejarah, ada sekitar kurang lebih 60 kali perang terjadi pada masa Nabi berada di kota Madinah. Dan Nabi dalam 60 kali perang, Nabi selalu memimpin perang sampai 30 kali perang. Nabi sendiri yang menjadi komandan perang yang terdepan. Dan Nabi tidak di belakang, Nabi di depan. Nabi berdiri di saf yang paling terdepan. Kalau komandan-komandan sekarang kan cuma komando aja dari belakang. Ya, jenderal-jenderalnya itu kan cuma main komando saja dari belakang. Mereka nggak berani di depan. Tapi kalau Nabi langsung di depan. Dan tahu yang paling terdepan itu adalah Sayyidina Ali. Maka dalam strategi perang pada masa zaman jahiliyah tersebut, pada masa dahulu itu ada perang tanding sebelum perang besar. Perang tanding itu sebelum terjadi perang massal. Perang tanding itu artinya satu dari kelompok orang kafir, satu dari kelompok orang muslim mengeluarkan jagoannya masing-masing. Jadi di anak-anak muda ini harus ada yang jagoan di sini. Tapi bukan jago bandar narkoba. Bukan jago bandar sabu-sabu. Menjual sabu-sabu, bukan jago bandar judi, chip online. Bukan. Bukan jago main PUBG, bukan. Tapi memang jago dalam perang, jago dalam strategi perang, jago dalam bela diri, jago dalam pencak silat, jago dalam main dabos. Dabos silahkan main dabos, tapi lillahi ta'ala, bukan karena untuk riya. Maka tandinglah 1 lawan 1. Maka orang-orang muslim, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang akan maju pertama? Ali langsung maju. Ya Rasulullah, saya siap. Maka Ali itu terkenal dengan pedang Zulfikarnya. Terkenal dengan pedang Zulfikar. 1 pedang tapi di ujungnya ada 2 mata. Sekali colok, itu lubang tembus 2 pada tubuh orang kafir. Nah, maka majulah. Kata Nabi, sudah Ali udah. Kemudian ditantang, siapa di antara kalian orang kafir akan berani maju? Jagoan kafir maju, kemudian mereka tanding pedang main 1 lawan 1, kalah orang kafir. Maju lagi 1 lagi orang kafir, kalah lagi orang kafir. Jadi setiap berhadapan dengan Sayyidina Ali, selalu yang dimenangkan oleh yaitu pasukan kaum muslimin. Sesudah itu terjadi perang 1 lawan 1, baru yang 1 ini mundur, baru terjadi perang massal. Jadi itulah kondisi perang pada masa dahulu. Berarti setiap pemuda-pemuda yang ada pada masa hidupnya Nabi Muhammad, mereka sudah disiapkan untuk berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisinya demikian. Anak-anak kita zaman sekarang, pemuda-pemuda kita main silat aja udah malas. Ya, main silat aja udah malas ya. Siapa jago silat di sini? Ya, anak-anak muda kita di kampung kita ini, siapa yang jago silat di sini? Ya, atau jago main smackdown. Atau jago main kungfu, jago main karate, jago main, pokoknya bela diri, harus pintar anak-anak kita. Karena bagaimanapun kita harus mempersiapkan generasi kita selanjutnya, harus kita persiapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman orang-orang kafir. Kalau ini senantiasa kita tanamkan, kita pupukkan kepada orang-orang, anak-anak muda kita, selanjutnya kepada anak-anak yang selanjutnya, hingga sampai pada cucu-cucu kita tanamkan, yaitu ilmu perang tersebut. Insya Allah kita ketika berhadapan tidak akan kalah dengan mereka. Maka kalau kita perhatikan orang tua zaman dulu di rumah-rumah mereka itu ada rencong itu di ruang tamu. Tapi kalau sekarang mana ada, nggak ada rencong di sini. Saya minta di sini ada rencong nih. Kalau bisa rencong digantung situ. Di ruang tamu itu harus ada rencong. Karena kalau sekarang kita taruh bedil AK-47 kan ditangkap nanti. Ya, jadi minimal rencong ditaruh di ruang tamu. Atau kalau memang punya pusaka indah tuh rencong orang tua tetap tanam di situ. Tuh kasih ingat sama orang tua, sama anak-anak kita. Bahwa dulu orang tua kita dulu perang mereka melawan orang kafir. Saat ini kita aman dan damai. Tapi tahun-tahun depan kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Mungkin datang orang Belanda lagi. Mungkin datang orang yang mana, orang-orang kafir nanti datang menyerang kita. Tapi kita sudah mempersiapkan anak-anak muda. Tapi di balik itu semua yang perlu kita tanamkan adalah akidah. Akidah kita kepada Allah Ta'ala. Tauhid kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita ada tanamkan bela diri kepada anak-anak kita. Kita ajarkan mereka bela diri, keberanian, semangat mereka untuk membela agama. Tapi mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Untuk dasar apa mereka berjuang. Untuk apa mereka hidup, untuk apa mereka berjuang, untuk apa mereka menuntut ilmu, untuk apa mereka bekerja. Semuanya karena lillahi ta'ala. Jadi tauhid harus ditanamkan, akidah harus dikuatkan. Maka saran saya kepada setiap orang tua yang Allah berikan amanah kepada mereka untuk mengarahkan anak-anak mereka mendalami ilmu tauhid. Karena percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau akidah ini tidak kuat, itu pondasi seperti ibarat rumah. Kalau digoyang sedikit dengan gempa baru 4 skala Richter, udah roboh rumahnya. Tapi alhamdulillah rumah orang-orang tua kita ini akidahnya kuat.
anak-anak yang ada dalam rumah-rumah orang-orang muslim akidahnya kuat. Sehingga datang orang-orang kafir menggoyang iman kita, anak-anak muda kita, insya Allah mereka kuat. Yang kita khawatirkan ketika anak-anak muda kita keluar dari kampung kita, mereka merantau ke Medan. Mereka masuk ke Sidikalang, mereka masuk ke Kebon Jahe. Mereka singgah di situ ada rumah makan BPK Martunis. BPK Martunis, pikir Bapak Martunis. Mereka makan, ternyata BPK babi panggang karo. Makan mereka lezat. Habis makan ditanya, itu tahu Pak, makan apa tuh Pak? Bapak Martunis kan orang Islam. Berarti bilang itu BPK itu bukan Bapak, BPK itu babi panggang karo. Alhamdulillah udah pernah makan babi. Astagfirullah. Kalau tahu saya nggak makan, tapi kalau udah terlanjur kan nggak apa-apa. Alhamdulillah dibilang. Berarti ini bahaya nih. Akidahnya nggak kuat berarti. Orang yang sudah tahu kalau itu makanan haram, dia akan berusaha memuntahkan. Meskipun ya semampunya untuk dikeluarkan dari perutnya. Tapi orang muslim semestinya seperti akidahnya. Tapi ada yang bercanda ketika mereka terlanjur makan babi. Mereka mengatakan alhamdulillah. Kalau tahu saya tidak makan. Tapi kalau tidak tahu kan udah terlanjur makan tidak sengaja. Sempat sebut alhamdulillah. Ditanya, enak babi? Enak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kuat, nggak kuat akidahnya. Tidak kuat akidahnya, gampang digoyang. Betul dia dalam kampungnya masih di lingkungan masyarakat muslimin. Kawannya orang muslim, tetangganya orang muslim. Tetapi ketika dia merantau ke Sidikalang, dia merantau Simalungun, dia merantau keluar wilayah Batak, Fak-Fak sana. Sampai sana dia bergaul dengan orang-orang non-muslim. Itu di situ ujian yang terberat. Kalau akidah tidak kuat, maka anak-anak kita akan mudah tergelincir sehingga menjadi orang-orang murtad. Dan banyak sekarang orang-orang Aceh sudah masuk ke dalam agama yaitu Kristen, bahkan menjadi pendeta. Nah itu na'udzubillah, amit-amit jabang bayi. Jangan sampai terjadi dalam rumah kita ada keturunan kita yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali yang kita kenal tadi, pada waktu beliau menjadi khalifah, kita tahu bersama Rasulullah wafat. Kemudian diganti oleh pemimpin yang kedua, khalifahnya Abu Bakar Siddiq, 2 tahun menjabat. Digantikan selanjutnya oleh sahabat Umar bin Khattab, 7 tahun menjabat. Digantikan selanjutnya oleh sahabat Utsman bin Affan, entah 12 tahun menjabat, kurang lebih. Akhirnya kepemimpinan diganti oleh sahabat yang keempat ini. Khalifah yang keempat adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu terjadi konflik internal di dalam tubuh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan kekuasaan. Ali yang pada waktu itu memimpin negara Islam pada waktu itu di wilayah Kufah, Irak. Beliau tidak disukai oleh Muawiyah yang berada di wilayah Damaskus, Syria. Syria sekarang sedang gempa. Yang terjadi gempa dengan perbatasan Turki sekarang udah hampir kurang lebih 6.000 lebih. Umat Islam di perbatasan Syria dengan Turki sudah meninggal dunia karena akibat tertimpa reruntuhan karena yaitu gempa. Jadi ada 6.000 lebih umat muslim meninggal dunia di saat ini. Jadi Muawiyah yang berada di Syria tidak setuju kalau Ali tetap memegang tampuk kekuasaan. Kenapa? Apa konflik dasarnya? Apa permasalahan-masalah yang sebenarnya? Ternyata Muawiyah menganggap bahwa, dan pengikut-pengikutnya menganggap bahwa Ali tidak serius mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan masih ada hubungan dengan Muawiyah, ada hubungan kerabat dengan Muawiyah, sahabat Muawiyah. Dan yang mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah, sebagai gubernur di wilayah Syria adalah Utsman bin Affan. Jadi meninggalnya Utsman bin Affan hingga sampai detik Ali menjabat selama 2 tahun tidak terbongkar siapa pembunuhnya, siapa dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Sehingga terjadilah konflik antara Utsman dengan Ali. Dan kemudian dibumbuilah, dipanas-panasilah oleh orang-orang munafik yang ingin menghancurkan antara Ali dengan Muawiyah. Al-kisah kita kembali lagi pada kisah pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini selalu sebelum sholat subuh beliau bangun duluan. Di antara semua masyarakat yang tinggal di kompleks tinggalnya sahabat Ali bin Abi Thalib di wilayah Kufah, Irak tersebut, Ali itu udah duluan bangun sebelum azan berkumandang. Baru dia bangun, dia keliling ke kampung-kampung. Sebelum azan, dia ketuk pintu rumah. Sholat. Kira-kira ada Pak Kecik di sini yang buat seperti itu? Makanya besok-besok kalau pilih Pak Kecik yang mau bangun sholat subuh duluan. Ini ya.
Kalau anak-anak muda nanti mau pilih Pak Kecik besok, pilih Pak Kecik yang mau bangun sholat subuh duluan, bangunin orang sebelum azan berkumandang. Kalau sudah terlanjur pilih, ya silahkan Pak Kecik melaksanakan amalan Sayyidina Ali. Cuma siap kalau ada orang yang dengki akan dibunuh. Karena waktu subuh itu waktu yang paling enak untuk membunuh orang. Ya, ini momentum. Ada seorang yang sangat dengki kepada Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman, yang disebut dengan Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dengan dua orang anak muda. Mereka sudah punya mengatur strategi dan mereka sudah membaca keadaan. Kebiasaan Ali ketika subuh itu seperti apa? Ali itu ketika subuh, sebelum subuh, kira-kira 1 jam sebelum subuh, dia udah bangun dari rumahnya, dia keluar, kemudian dia keliling kampung sebelum dia masuk ke masjid untuk bangunkan rumah. Dia gedor pintu-pintu orang yang ada di sekitar masjid. Sholat. Maka 2 orang udah siap di depan pintu masjid Kufah. Yang satu siap lagi itu mengekor kemana Ali mengikut. Ali berjalan. Maka ketika Ali sudah keluar dari rumahnya, Ali udah ketuk-ketuk pintu orang punya rumah semuanya di sekitar masjid, baru Ali menuju ke pintu masjid Kufah. Ketika sampai di depan pintu masjid Kufah, 1 orang di kalangan 2 orang yang sudah siap berdiri di depan masjid Kufah tersebut menghunuskan pedang dan langsung menikam Ali di lehernya. Kemudian begitu Ali sudah ditikam di lehernya, Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam ini dari belakang kemudian membacok kepala Ali langsung dari belakang langsung ke kepalanya. Maka kemudian Sayyidina Ali roboh, bersimbahkan darahnya, jenggotnya yang lebat tersebut langsung basah dengan darahnya. Kata Abdurrahman bin Muljam, beliau katakan begini, kata Abdurrahman bin Muljam nih, beliau katakan seperti ini. Innamal hukmu lillah, hanya saja hukum itu hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena engkau Ali. Jadi dia berprinsip dengan menggunakan ayat Al-Quran. Dia membunuh Sayyidina Ali berdasarkan dalil Al-Quran. Jadi bagaimana ini? Ada orang mukmin membunuh orang mukmin, apalagi dia seorang khalifah, apalagi dia seorang menantu daripada Rasulullah. Tapi dia berani membunuh karena dia menganggap ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Doa hati-hati bapak-bapak. Hati-hati anak muda. Kalau ikut kajian-kajian, ada orang membawa ayat-ayat Al-Quran dengan dasar Al-Quran, menyuruh orang-orang yang mengikut kajian Islam itu untuk membunuh sesama saudara yang tidak sefaham dengan dasar Al-Quran tersebut. Yaitu pengikutnya pengikutnya Abdurrahman bin Muljam. Itu hati-hati. Maka kita diajarkan toleransi. Kalau berbeda pendapat, berbeda tata cara dalam beribadah, ada tasamuh di dalam Islam. Ada saling menghargai dan menghormati perbedaan di dalam Islam. Dengan orang kafir saja kita masih toleransi, apalagi dengan saudara kita sesama mukmin. Nah, alhasil Ali bin Abi Thalib mengatakan, inilah yang aku tunggu-tunggu. Kemudian dia roboh. Apa yang ditunggu-tunggu oleh Ali? Ali pernah dikatakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, engkau akan meninggal dunia. Engkau meninggal dunia akan dibunuh. Akan dibunuh oleh orang mukmin sendiri. Tetapi orang mukmin di sini dalam tanda kutip yaitu kalangan munafik. Jadi Ali meninggal dunia dengan tersenyum. Kata Ali, alhamdulillah saya meninggal bukan di tangan orang mukmin, tapi meninggal di tangan orang munafik. Orang munafik derajatnya lebih rendah dibandingkan orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir jelas dia musuh di depan kita. Kalau orang mukmin di depan kita dia baik, di belakang dia menikam kita. Berarti lebih kejam orang munafik, derajatnya lebih rendah dibandingkan orang kafir. Jadi ini sosok daripada pemuda Sayyidina Ali yang dalam perjuangannya beliau siap untuk mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah demi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah takziah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, perlu juga saya sampaikan pada malam takziah ini bahwasanya salah satu di antara hal yang diharamkan di dalam takziah itu adalah niyahah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati washaqqati ar-rafi'ati sautahu. Dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada orang-orang yang berteriak-teriak di waktu ada orang yang meninggal dunia. Alhamdulillah masyarakat kita di Aceh ini beda dengan masyarakat yang ada di luar. Ya, masyarakat di luar itu kalau ada orang meninggal dunia mereka meraung-raung, mereka teriak-teriak. Mereka menangis-menangis, menjerit-jerit. Jadi ribut rumah itu ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Tapi kalau di Aceh enggak ada, alhamdulillah.
Sepanjang saya hidup di Aceh, saya tidak pernah melihat di rumah duka ketika ada orang meninggal dunia, orang yang dalam keluarga yang ditinggalkan itu ada yang meraung-raung dan menjerit-jerit, menangis-nangis. Alhamdulillah mereka sudah pegang agama Allah Ta'ala ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis tersebut bahwa Nabi berlepas diri daripada orang yang mereka berteriak menjerit ketika ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, mereka merobek-robek pakaiannya. Yang ketiga, mereka pukul-pukul wajahnya. Yang keempat, mereka potong-potong rambutnya. Yang kelima, mereka pukul-pukul wajahnya sambil menjerit-jerit. Jadi apa hukumnya orang yang melakukan hal-hal tersebut? Maka mereka lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak menganggap mereka sebagai umatnya. Maka na'udzubillah, jangan sampai terjadi di setiap peristiwa rumah-rumah dalamnya ada peristiwa orang yang meninggal dunia, ada keluarga yang melakukan hal-hal tersebut. Ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kalau kita menangis kemudian air mata kita jatuh ke mayat? Misal, ada ibu-ibu meninggal suami, karena saking sedihnya menangis dia, air matanya jatuh ke jenazah. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan haram, hanjit lagi nya. Betulnya. Apa betul tuh? Nanti kalau air matanya kena ke jenazah, nanti bangun jenazahnya. Ada kucing loncat, nanti hati-hati. Kalau kucing loncat nanti bahaya, nanti jenazahnya bangkit nanti di waktu malam. Sehingga kemudian kalau kucing loncat tuh hati-hati, jangan sampai kucing melewati jenazahnya. Atau ada mengatakan nanti kalau meninggal dunia, jangan kalau ada perempuan jangan sampai dia dekat mayat, nanti menangis kena ke pipinya. Atau ada yang dibuka muka mayatnya, muka jenazah dibuka, kemudian dia ingin cium mukanya. Misalkan anak mencium wajah ayahnya, maka dilarang oleh orang sebagian yang ada di tempat duka tersebut. Jangan jatuh mata, jangan jatuh air mata. Saya tanya, apa hukumnya? Jatuh air mata ke wajah jenazah, jatuh air mata ke jenazah, apa hukumnya? Tidak berdosa, tidak haram hukumnya. Yang diharamkan ketika kita meneteskan air mata sambil niyahah. Intinya niyahah itu yang diharamkan dalam agama. Niyahah itu artinya dia berkeluh kesah atas meninggalnya almarhum dan almarhumah. Intinya orang berkeluh kesah itu dia tidak ridho bahwa diambil nyawanya ayah atau orang-orang yang dicintai. Dia tidak ridho dengan meninggalnya ayahnya, meninggal istrinya, meninggal suaminya, sehingga kemudian dia meneteskan air mata, dia keluarkan kata-kata, kenapa cepat sekali engkau meninggal dunia? Siapa lagi akan menafkahi kami? Siapa lagi akan menjaga kami? Di mana tempat kami mengadu? Jadi ucapan-ucapan ini yang dilarang dalam agama Islam. Kalau meneteskan air mata itu adalah manusiawi. Sehingga Nabi ketika meninggal putranya yang terakhir, Ibrahim, Nabi juga meneteskan air mata. Sahabat di belakang tengok, Nabi keluar air matanya. Ditanya sahabat, ya Nabi, bal anta tabiki, bahkan engkau meneteskan air mata ya Nabi. Kata Nabi, al-ainu tabiki, mata enggak mungkin keluar air mata. Tidak mungkin tidak keluar air mata. Mata kalau dia keluar air mata itu manusiawi, kata Nabi. Tidak masalah keluar air mata, kata Nabi. Bahkan itu menunjukkan cinta kasih kita kepada orang yang meninggal dunia. Silakan keluar air mata. Tapi yang dilarang adalah menjerit-jerit ataupun berkeluh kesah atas meninggalnya orang yang meninggal dunia. Ada seorang soleh, kerjanya tukang gali kubur. Anak-anak muda di sini tentunya pernah gali kubur. Ada kan? Ya. Mungkin di antara kita waktu meninggal almarhumah, kita juga salah satu di antara yang gali kubur. Tapi ini memang kerjanya gali kubur. Kerja dia gali kubur. Suatu hari di malam Jumat, sesudah meninggal ada sosok yang meninggal dunia, dia makamkan, kemudian dia tertidur di kubur. Tak sengaja malam itu dia tidak sempat pulang, capek, letih, dia tidur di kubur. Malamnya dia bermimpi bahwa semua ahli kubur di tempat biasa dia gali-gali kubur itu keluar dari kubur. Kemudian mereka kumpul keliling, duduk secara berkeliling, tiba-tiba turun talam dari langit. Talam itu dibuka, mereka mengambil makanan-makanan yang mereka dapat tadi tersebut. Ada satu orang yang sedih dan menangis. Kemudian dia datang dan hampiri. Dia tanya, kenapa semua gembira, engkau sendiri yang susah? Nampaknya malam ini engkau tidak gembira. Maka dia jawab, wahai Tuhan, malam ini ibuku dengan keluarganya, mereka nangis-nangis di rumah saya. Mereka nangis-nangis dan mereka pukul-pukul wajah seperti adat jahiliyah. Karena itulah kemudian Allah Ta'ala mengazabku. Ketika aku berada dalam kubur saat ini, aku tidak mendapatkan kesenangan. Ya, aku rasakan susah dan menderita. Tolong Tuhan, kalau seandainya engkau nanti
bisa untuk sampaikan kepada ibuku, tolong hentikan perbuatan mereka ini. Kemudian anak muda itu memberi isyarat, tempat ibuku di kampung ini, di lorong ini, tempat ini rumahnya. Besok paginya anak muda ini terbangun, yang tukang gali kubur ini bangun, dia nggak tahan lama lagi, dia langsung berangkat, dia cari alamat yang ditunjuk oleh mayat muda tersebut. Maka dia dapatinya di dalam rumah itu sejak pagi sudah ada orang meraung-raung. Ternyata betul di dalamnya mereka membuat klub, yaitu menangisi mayat. Ya, kalau kita majelis taklim, kan ini majelis zikir, ini majelis menangisi mayat. Jadi masuklah dia ke dalam, kemudian dia sampaikan kepada ibunda daripada almarhum laki-laki muda tersebut. Dia sampaikan, ibunda, semalam saya mimpi begini-begini. Dan pesan mayat daripada anakmu tersebut agar menghentikan semua ini. Maka mulai malam hari itu juga, si ibu mengatakan kepada semua ibu-ibu yang datang situ kumpul untuk menangisi anak yang meninggal dunia, diusir keluar, disuruh keluar semuanya. Kemudian ibu ini memberikan uang kepada penggali kubur tersebut. Tolong nak, ini uang, kamu kalau dapat orang miskin sedekahkan atas nama anakku. Maka anak muda ini keluar, carilah orang miskin disedekahkan seperti amanah. Diniatkan untuk almarhum yang mudah meninggal dunia. Malamnya, seminggu kemudian, malam Jumat lagi dia bermimpi. Dilihatnya anak muda tersebut gembira. Sama seperti penghuni kubur yang lain. Kemudian dia ucapkan terima kasih kepada pemuda penggali kubur tersebut. Terima kasih banyak engkau telah memberitahukan ibuku tentang apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Jadi dia bersyukur pada Allah Ta'ala atas, yaitu kedermawanan anak muda penggali kubur ini yang mau membantu dirinya ketika berada dalam kubur tersebut. Dan keesokan harinya, ibunya ketika dikunjungi oleh si penggali kubur pun sudah meninggal dunia. Jadi ini, innamal mayyitu yu'adzabu bimaniha alaihi, kata Nabi. Mayat itu akan diazab menurut apa yang dirintihkan oleh orang yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup, kalau dia merintihkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka akan diazab sesuai apa yang dirintihkan. Ada seorang sahabat, ketika beliau sakit parah dan kemudian dalam sakitnya beliau pingsan, oleh saudarinya yang perempuan mendekati beliau yang sudah hampir meninggal dunia ini dan merintihkan, wahai sandaranku, wahai tulang punggungku, wahai pelindungku. Dia katakan oleh si gadis yang perempuan saudarinya ini demikian. Maka pada waktu sahabat ini dia bangun, dia berkata, wahai saudariku, ingatlah. Ketika dia pulih dia katakan, wahai saudariku, ingatlah, ketika aku dalam keadaan pingsan tadi, kemudian engkau berkeluh kesah menyebut keutamaanku, seolah-olah engkau tidak ridho dengan kondisiku yang pingsan hampir meninggal dunia. Sungguh datang menghampiriku dua orang malaikat, masing-masing membawa alat pukul. Kemudian dia bertanya kepadaku, betulkah engkau gunungnya? Betulkah engkau sandarannya? Betulkah engkau tulang punggungnya? Kalau seandainya aku jawab betul, sungguh dia akan remukkan jasadku itu dengan pukulan palu godam yang sudah dia pegang oleh malaikat tersebut. Artinya tentang azab itu sudah nyata. Kalau seandainya orang-orang meninggal dunia kemudian dirintihkan, kemudian dikatakan, oh aduhai tulang punggungku, aduhai gunungku, aduhai penolongku, dengan ungkapan-ungkapan yang mengatakan seolah tidak ridho dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka yang sudah meninggal dunia itu pasti akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kiranya bagi kita untuk mengingat kembali bahwa ajaran Rasulullah SAW mengajarkan dan mendidik kepada kita agar kita ikhlas terhadap siapapun yang sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita kaum muslimin, ya, kematian itu adalah kewajiban. Tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Kita semua wajib meninggal dunia. Kita semua wajib mati, wajib meninggal dunia. Karena kalau kita tidak meninggal dunia, kapan kita ketemu sama Allah yang menciptakan kita? Karena tujuan kita adalah untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bagaimana? Hal itu yang perlu kita garis bawahi. Bahwa setiap orang akan meninggal dunia dan semua orang meninggal dunia pasti akan ketemu Allah. Tapi ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, bagaimana keadaan kita ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Apakah Allah ridho dengan kita? Atau Allah Ta'ala tidak menghendaki berjumpa dengan kita selaku hambanya? Kita mengaku hamba Allah Ta'ala, tapi hanya di lisan. Allah Ta'ala tidak mengakui kita. Buktikan dalam perbuatan amal-amal kita setiap hari. Insya Allah kita akan jadi hamba yang dirindukan oleh Allah Ta'ala, dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga almarhumah Siti Rahmah binti Hasan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Allah Ta'ala terima segala amal-amal ibadahnya.
dijadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman-taman surga, dijauhi dari fitnah kubur dan azab kubur, diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesabaran dan keikhlasan ketabahan kepada ahli kerabat yang ditinggalkan, dan kepada semua kaum muslimin hadirin dan hadirat di malam takziah yang penuh barakah ini, semoga mendapatkan kesimpulan dari inti takziah di malam ini agar senantiasa kita untuk ikhlas dalam menghadapi segala ujian dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, kita tutup dengan doa ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما ينقى